Shalom, Mata. Ya, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya, puji Tuhan, sehat, segar. Ya, sudah nunggu lama? Ya, Kemarin bisa tidur? bisa. Iya, iya. Pada pagi hari ini saya hadir berkunjung menjumpai Bu Marta dalam rangka persekutuan apa ya namanya ya? Lansia. Apa ya namanya ya? Ujung pena. Oh iya. Ujung pena. Ujung pena itu perkunjungan, ujungnya penanya itu pendeta. Perkunjungan pendeta. Kalau pakai ujung pena mau ini kalau mau nulis ujung penanya itu kan yang berguna untuk nulis, kemudian tulisannya dibaca, memberikan wawasan. Nah, kalau ujung pena ini, perkunjungan pendeta ini, persekutuan kita ujung pena ini, maksudnya adalah supaya sama-sama kita bisa menulis. Menulis apa? Firman Tuhan di dalam hati kita, supaya firman Tuhan itu boleh menjadi bekal bagi kita dalam perjalanan hidup. Jadi maksudnya itu ujung pena. Ya, ini sudah episode hari ini ke-14. Jadi ibu adalah orang ke-14 yang masuk dalam perkunjungan pendeta. Ya, sudah siap untuk bersekutu? Ya, kita nyanyi lagu Betapa Baiknya Kau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Iya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Ini puji-pujian karena kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, begitu mengasihi kita. Betul? Merasakan itu, Bu? Merasakan. Amin. Apa yang Ibu rasakan? Kasihnya kayak apa? Kasihnya begitu besar. Contoh kasihnya itu apa yang Ibu rasakan? Dia selalu membimbing kita, Membimbing. memberikan kesehatan. Amin. Berikan kesehatan, ketenangan, shalom, damai sejahtera. Amin. Kita harapkan. Amin. Yuk, kalau gitu kita sambut firman Tuhan. Sebelumnya berdoa dulu ya. Yuk. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini bersama dengan Ibu Marta boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan tadi boleh memberikan sukacita bagi kami dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Engkau sendiri yang mengkuduskan kami, mempersiapkan kami, sehingga firman yang boleh kami dengar menjadi firman kebenaran, firman yang hidup, yang memampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang di sini maupun sahabat-sahabat GKI Gunung Indah yang menyaksikan di rumah masing-masing.
Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yuk, mari kita siapkan bacaan kita tadi dari Injil Yohanes 10 pasal 10 ayat 22 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul di sana apa, Bu? Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Betul. Silakan dibaca dulu ayat 22, saya 23, begitu terus kita bergantian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Mari Bu. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya kepada kamu, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, Marta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita adalah Dia tidak akan melepaskan kita. Siapa Dia? Tuhan Yesus, betul. Dia, Tuhan Yesus tidak akan melepaskan kita. Renungan dari Santapan Rohani edisi September atau Hour dari Bread, tapi edisi Indonesia, jadinya Santapan Rohani. Ini Bu Marta, ini pengalaman dari seorang yang bernama Julio. Ya, saat bersepeda menyeberangi jembatan George Washington yang ramai, Julio tiba-tiba diperhadapkan pada situasi antara hidup dan mati. Apa ya? Seorang pria sedang berdiri di pinggir jembatan dan siap melompat ke sungai Hudson. Wah, ada yang mau bunuh diri ternyata. Si Julio ini melihat, menyadari bahwa polisi mungkin tidak akan segera tiba, karena di Amerika biasanya tanggung jawab kayak gini, ini polisi sempat telepon 911 gitu, tapi nggak mungkin lah polisinya datang orangnya sudah nyemplung. Nah, karena sadar bahwa ini situasi yang harus segera ditangani, Julio pun bergerak cepat. Ia turun dari sepeda dan membentangkan tangannya sambil berseru, "Jangan terjun, kami mengasihimu," itu teriaknya Julio. Kemudian bagaikan gembala dengan tongkatnya, ia langsung berlari mendekat badan laki-laki yang putus asa itu dan menyelamatkannya. Beruntung ada orang lain yang juga punya niat yang sama untuk menolong. Jadi Julio ini dibantu dengan orang lain yang sedang lewat di sana. Akhirnya orang itu bisa disingkirkan, tidak jadi terjun. Sekalipun sudah selamat, laki-laki itu tidak dibiarkan Julio pergi sendirian. Lah kalau ditinggal, balik nyemplung, ya tinggal. Makanya Julio ini nggak ninggalkan. Jadi si Julio tadi tetap menemani, terus dicarikan tempat supaya dia betul-betul sadar untuk tidak. Nah,
Bu Marta yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun, dalam situasi antara hidup dan mati, Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, berkata bahwa Dia akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada dirinya, dan tidak akan pernah melepaskan mereka. Ya, kayu salib, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Itu untuk apa? Supaya kita tidak mengikuti jalan yang sama, tetapi supaya kita selamat. Ya, dan pasti terus dijaga supaya kita tetap selamat. Ya. Dia menjelaskan caranya memberkati domba-dombanya. Apa itu? Mereka yang mengenalnya secara pribadi akan menerima anugerah hidup yang kekal, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi dia seperti seorang gembala yang jaga betul-betul domba-dombanya, jangan sampai ada satu pun domba itu celaka. Bahkan diumpamakan juga, bahkan Tuhan Yesus cari itu, ya, di Sapa Malam Gembala yang kemarin, ya, ikut Sapa Malam Gembala ujung pena kemarin, ya, dengan Pak Setio bicara seperti itu, dicari. Kemudian supaya domba-domba ini selalu aman di dalam lindungan Tuhan. Jaminan itu tidak tergantung pada kemampuan domba yang lemah dan rapuh, tetapi pada kesanggupan Sang Gembala yang tidak akan membiarkan satu pun domba direbut dari tangannya. Perhatikan betul-betul. Kalau mengandalkan domba itu apa tuh? Lemah sekali. Ditangkap serigala, ya udah. Yang bisa menyelamatkan siapa? Gembala. Domba itu nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, di saat kita merasa bingung dan putus asa, Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita. Kini kita bisa merasa aman dan terjamin dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia mencari kita, Dia menemukan kita, Dia menyelamatkan kita, dan berjanji tidak akan melepaskan kita. Amin. Nah, Bu Marta, adakah sebuah peristiwa, pengalaman, ataupun pergumulan yang pernah dialami atau saat-saat ini sedang dialami yang membuat rasanya Bu Marta ini nggak aman, nggak nyaman? Pernah punya pengalaman seperti itu enggak? Kalau pernah, bisa dibagikan, bisa di-sharingkan. Pengalaman merasa nggak nyaman, merasa aduh, atau pengalaman punya masalah yang berat pada waktu itu sehingga merasa rasanya tuh, waduh gimana ya, bisa ndak selesai masalah ini? Pernah? Mau menceritakan? Pengalaman sama anak. Iya, pengalaman dengan anak gimana Bu? Laki-laki, anak saya itu ya terlalu bersama anak-anak lain itu. Pergaulannya, pergaulan dengan anak lain yang tidak bagus. Oh ya. Sampai saya stres. Iya, sampai stres. Lalu? Lalu? Tapi kita nggak bisa menyelesaikan sendiri dari siapa saja, karena kita kembali ke orang, kita menerapkan sama orang-orang karena anak-anak kita bandel, kita takut. Ya, jadi nggak bisa nyalahkan orang lain, tapi tetap ya harus anaknya ini gimana gitu kan? Saya selalu berdoa sampai saya berdoa di depan dia lagi tidur. Berdoa lagi tidur. Karena dia tidak mau ke gereja. Oh, dia nggak mau gereja. Selalu. Jadi saya anaknya yang bungsu rajin ke gereja. Jadi kami berdoa. Jadi dengan yang bungsu Terus berdoa. saya bilang sama anak-anak pemuda itu, diajaklah itu ke gereja. Dia mau Pak. Akhirnya mau dia ke gereja. Akhirnya ke gereja. Udah diajak mereka retreat. Dia kan tukang nyanyi Pak. Oh, jadi dia nyanyi. nyanyi terus sepanjang katanya anak-anak itu. Terus itu dia bergaul. Di situ dia sadar. Ya, satu karena doa ibu dan doa adiknya. Dua, karena
saudara-saudara seiman yang mau merangkul. Iya. Ya. Dan yang ketiga, karena Tuhan mendengarkan doa ibu dan menggerakkan rekan-rekan muda itu, sehingga akhirnya pergumulan ibu yang waktu itu waduh gimana gitu ya, selesainya gimana, akhirnya puji Tuhan bisa selesai. Sekarang sudah jadi anak Tuhan yang baik. Senang sekali Jadi kalau telepon firman Tuhan bisa. wah, jadi ada perubahan begitu ya. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang tidak pernah ingin satupun dari domba-dombanya itu celaka, diselamatkan. Dan itu butuh kepedulian dari orang-orang. Sama seperti beliau tadi peduli, ya kan? Dengan orang yang mau nyemplung tadi, coba kalau nggak peduli, ya udah mati. Ya kan? Tuhan Yesus juga seperti itu, lebih dari itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Tuhan kepada pada dunia malah gitu ya. Ya. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan, tetap setia kepada Tuhan ya Bu ya. Iya, diingatkan anak-anak kalau ada sesuatu yang melenceng, kamu anak Tuhan loh, ya. Bertengkar, kamu anak Tuhan loh. Cepat selesaikan. Bertengkarnya biasa. Kalau kakak beradik pasti suka ini gini nih, tapi harus segera selesai. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, biar firman Tuhan ini menguatkan kita, tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sampai pada waktunya Tuhan memanggil kita. Hai anakku, marilah masuk ke dalam kemuliaan bersama dengan aku. Wah, betapa indahnya sahabat ya. Seperti suami saya Pak, dia pergi itu pulang dari gereja. Oh ya, jadi ada sakit sama saya. Oh gitu, jadi meninggal gitu ya, pulang ke rumah Bapak, pulang dari gereja. Terus masih banyak kawannya dia waktu itu datang ke rumah. Dia kan pelayaran, jadi pas itu cuti di rumah, dia ke gereja. Terus kawan-kawan pas kami kan dekat pelabuhan kan, jadi kawan-kawannya itu kapalnya berlabuh di Dungai. Jadi hari Minggu mereka ke gereja turun, jadi anak-anak itu ikut ke rumah. Nah, maksudnya biar sama-sama menikmati di dalam apa aja adanya. Tahu dia sudah di teras itu sudah bercerita panjang, masuk ke dalam rumah. Terus dia di pintu dia coba bilang, "Mak, tadi kok khotbahnya bagus sekali, Yohanes 14 itu di rumah Bapak banyak tempat tinggal." Dia pergi ke belakang minum habis itu habis dari belakang itu jadi kursi di ruangan tengah. Itu sudah anak-anak kenapa kok ini? Saya sambil beranak ambil dia digosok badannya di situ Pak. Udah selesai. Jadi firman Tuhan itu membuat kelegaan buat Bapak sehingga siap untuk pulang dengan itu dia punya damai sejahtera. Firman yang dia ini Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Puji Tuhan. Dia bilang bagus sekali katanya buat saya. Kalau ibu saya nggak tahu waktu itu firmannya apa. Ibu saya juga meninggalnya juga ya suasana seperti itu, bahkan masih dalam gereja. Jadi meninggalnya bukan di gereja ya, tetapi serangannya itu di gereja. Jadi di gereja selesai kebaktian, terus yang lain salaman-salaman, ternyata ibu saya udah nggak sadarkan diri, dilarikan ke rumah sakit, dipacu jantung, nggak bisa berapa sebentar sekali kok langsung pulang. Jadi dari gereja itu sudah siap-siap pulang ke rumah Bapak. Orang bilang kalau mau pergi itu katanya kok susah, tapi saya nggak tahu kapan suami itu tarik nafas terakhir. Iya. Puji Tuhan. Nah, demikian pengalaman seperti itu memberikan kita semangat ya. Tetap setia kepada Tuhan.
Kita naikkan doa syafaat. Ibu ada yang didoakan? Kesehatan. Kesehatan Ibu. Terus ini kesehatan apa yang dirasakan? Kadang-kadang ya, waktu kemarin itu kan saya flu batuk. Kata Lina, maka dokter nggak usah, nanti takut saya kalau dibilang COVID. Udah saya minum obat dulu, jadi saya bikin obat ramuan gitu. Batuknya, flu-nya hilang, batuknya yang lama. Oh iya. Sampai sekarang kadang-kadang ya namanya sudah tua ya, kadang-kadang kalau hampir sedikit kalau sama gitu, tapi nggak batuk sekali. Oke, tapi sekarang masih ada batu-batu sedikit ya? Ada Oke. sedikit aja. Oke, cuma itu ya. Terus apalagi doakan? Ya, biar tetap sehat lah keluar itu. Selain untuk Ibu, terus siapa lagi? Tenang hati, diberikan kesejahteraan. Iya, damai sejahtera. Ya. Selain untuk Ibu ada lagi? Ya untuk anak-anak lah. Untuk anak-anak. Biar semuanya hidup mereka. Anaknya siapa aja Bu anaknya? Joyce. Joyce yang paling tua? Joyce paling tua. Joyce, Lina, Julius, Yohana. Joyce, Lina, Julius, Ya. Yohana. Julius itu laki-laki satu-satu. Oke, yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih Firman-Mu boleh menguatkan kami, bahkan kesaksian hidup dari Bu Marta untuk mengasuh, membimbing anak-anak mereka, anak-anaknya. Dan Tuhan sudah menunjukkan betapa Engkau menyayangi anak-anak Bu Marta, sehingga semuanya percaya dan cinta kepada Tuhan. Ya, demikian juga untuk kesaksian betapa bapak atau suami dari Bu Marta yang sudah pulang lebih dulu ke rumah bapak meninggal, atau pulangnya sungguh dalam suasana yang meneduhkan. Tidak ada sakit penyakit yang diteritanya terlebih dahulu, tetapi seusai gereja pulang ke rumah menyatakan sukacita atas firman Tuhan. Setelah berbicara beberapa saat, ambil waktu sejenak, kemudian pulang ke rumah. Biarlah pengalaman-pengalaman ini meneguhkan Bu Marta untuk tetap tekun setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kerinduan Bu Marta adalah supaya anak-anaknya tetap takut akan Tuhan. Baik Joyce, Lina, Julius, dan yang bungsu Yohana. Biarlah Engkau memberkati mereka, putra-putri dari Bu Marta ini, berserta dengan keluarga mereka, rumah tangga mereka masing-masing. Biar damai sejahtera menguasai kehidupan mereka. Saat ini juga kami berdoa untuk kesehatan Ibu Marta. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau melihara kesehatan beliau. Saat ini paling hanya batuk-batuk kecil. Biarlah Engkau menyembuhkan, sehingga Bu Marta boleh dengan nyaman kembali menikmati hari-harinya. Dan Tuhan tetap jagai, sehingga damai sejahtera itu tetap dirasa di dalam kehidupan Ibu Marta. Bu Marta seringkali berpindah dari satu anak ke anak yang lain untuk bersukacita bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Dan biarlah kehadiran Bu Marta boleh menjadi berkat untuk anggota keluarga yang dikunjungi. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bu Lina dan Pak Gatot beserta dengan Peter dan Seva di tempat ini. Engkau juga memberkati sehingga anak keluarga ini boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Engkau cukupkan segala sesuatu di tengah keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Bila kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan persekutuan dengan Roh Kudus boleh melimpah menguasai Bu Marta dan segenap keluarga besarnya dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami percaya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak